Ada kegiatan nggak tahu? Saya tidak mau bicara itu. Saya di Oh, ya kampung saja, sudah. di kampung saya, Pak. Iya, saya Iya. juga bisa kacau ini kalau saya terus. Iya, sama. Saya juga kacau, Pak. Bapak kacau, saya lebih kacau, Pak. Novela Nawipa, alamat tempat tinggal di mana? Jalan Debawe Yogi, Kampung Awabutu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Kampung Awapitu ya, Awabutu. Awaputu, Iya, Paniai. iya. Saudara di tim nomor 1 sebagai apa? Taksi mandat, Saksi mandat tingkat TPS, kampung. TPS, Iya, tingkat kampung, iya, Kampung Awaputu. iya. Kapan pemungutan suara di Awaputu? Tanggal 9 Juli 2014. 9 Juli sama ya. Jam berapa sampai jam berapa? Tidak ada jam berapa sampai jam berapa karena aktivitas pemilu di kampung saya tidak ada. Tidak ada. Tapi pemungutan suaranya ada. Tidak ada. Bagaimana pemungutan suara mau ada? Kalau Ya, mulai bilik suara dan sebagainya tidak ada. ada bilik suara tidak Tidak ada. ada. Ada petugas KPPS. Aktivitasnya tidak ada. Bentar, saya tanya satu-satu. Ada petugas KPPS. Tidak ada. Lalu yang tanggal 9 pemungutan suara yang saudara maksud apa? Ya tidak tahu, itu di tempat lain. Di kampung kami tidak ada. Ya, Karena saya bicara dari kampung saya, Kampung Awabutu. tanggal 9 Juli saudara ada di mana? Saya ada di Kampung Awabutu. Di tempat pemungutan suara. Iya, Ada TPS di situ? tidak ada. Tidak ada. Tempat Mungkin dari KPU ada, tapi di kami tidak ada. Yang kami lihat dengan mata. tempat pemungutan suaranya di kampung apa? Awabutu, Awaputu Iya. juga. Ada saksi nomor 2 di situ? tidak ada. Jadi saudara Saya tidak tahu saksi-saksi yang lain ada atau tidak, tapi saya sebagai saksi mandat ada. tapi saudara sendiri ada di situ. Ada. Yang lain-lain tidak ada orang. Maksudnya? Kan di kampung Awabutu, kampung ada pasti ada orang, pasti ada masyarakat. Enggak. Tetapi saya sendiri sebagai saksi mandat ada. Di tempat pemungutan suara, Iya, apakah saudara sendiri atau ada juga orang lain? ada juga orang lain. Siapa? Tetapi tidak ada aktivitas pemilu, tidak ada kotak suara, tidak ada tempat di mana yang mereka siapkan untuk kami datang memilih. Ya, siapa orang lain yang saudara kenal di situ? Masyarakat kampung yang ada di situ. Hanya masyarakat kampung. Iya, Tidak ada petugas. tidak ada. Tidak ada petugas. Terus? Hanya itu yang sama terakhir. Hanya itu saja. Dari kampung saya, Kampung Awabutu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Terima kasih. Tidak yang ada mulia. tanda tangan apa-apa? Tidak formulir? ada. Tidak ada. Yalah. Kalau tidak ada, mau menerangkan apa lagi? Iya, saya tidak bisa terangkan karena memang tidak ada, Pak. Terima kasih. Sebentar. Iya, iya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana suasana masyarakat waktu itu di sana? Ini kan adalah hari pemilu, Iya, tapi kan nggak ada kegiatan pemilu. iya. Bagaimana ini suasana masyarakat yang saudara lihat? Katanya ada masyarakat. Iya, ada masyarakat. Bukan jangan tanya saya juga masyarakat, Pak. Tanyanya ke penyelenggara pemilu yang harus sosialisasi, Pak. Bukan ke Siap. kami. Siap nanti. Ya, terima kasih, Pak. Bukan, gini. Gak apa-apa, saya senang dengan gaya-gaya Anda karena memang suasana ini biasanya tidak ada seperti ini. Iya, Pak. Terima Jadi kasih. bagus, gak Iya, apa-apa. makasih. Lanjutkan gaya-gayanya itu Iya, ya. terima kasih. Sebagai Raja Ajeng Kartini insya Allah ke depan ya. Amin. Oke, kan di sana ada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, saudara saksi ngobrol nggak sama tokoh-tokoh masyarakat loh? Bagaimana ini kita mau pemilu kok nggak ada? Bagaimana komunikasi waktu itu? Saya tidak komunikasi dengan siapa-siapa. Diam-diam saja. Diam-diam saja. Wong dorang juga manusia punya pikiran. KPU penyelenggara pemerintah juga ada sosialisasi supaya kami semua masyarakat tahu. Kami ini di gunung. Jangan bodoh-bodohi kami terus. Sosialisasi supaya kami juga tahu tahapan itu ada. Jauh nggak rumah saudara ke tempat saudara datang itu? Dekat, bukan jauh. Ini kan di dalam kampung, Pak. Oh, di dalam kampung. Iya. Ya udah kalau gitu, Iya. terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Akhir-akhir ini kita dihebohkan mengenai Pilpres tahun 2024 ini. Setelah diumumkan KPU pemenang Pilpres ini, yaitu Prabowo Gibran,
maka ada gugatan yang digugat oleh kubu 01 dan juga 03 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi ya supaya Prabowo Gibran didiskualifikasi ya di dalam pemilu ulang tersebut. Ya, mereka meminta diadakan pemilu ulang. Nah, nasib tuntutan kubu 01 dan 03 di tangan MK. Ini tergantung nanti apakah Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan mereka dan gugatan mereka atau tidak. Ya, tetapi kita berharap bahwa Mahkamah Konstitusi bisa mengambil langkah yang baik ya supaya nanti bisa diberikan satu keputusan yang adil ya, tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok di dalamnya. Ya, setelah sidang pertama sengketa hasil Pilpres 2024 diselenggarakan di gedung MK atau Mahkamah Konstitusi, diketahui kubu lawan Prabowo Gibran memiliki pandangan masing-masing terhadap jalannya Pilpres 2024 serta alasan melontarkan tuntutan. Hadir langsung dalam sidang perdana di MK Rabu 27 Maret, Anies menyinggung soal nilai demokrasi di Indonesia. Ia mempertanyakan sikap negara terhadap kebebasan berpendapat dan memilih oleh individu tanpa tekanan dari manapun. Kita harus memutuskan apakah kita akan menjadi negara yang mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk menentukan pikiran dan menyuarakan pilihannya secara bebas dan independen yang merupakan esensi dari demokrasi. Nah, atau kita justru berpaling dari prinsip tersebut dan memilih di mana suara oligarki diberi prevalensi, mengesampingkan kesejahteraan umum dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih luas, katanya. Nah, kemudian ya, sementara itu Ganjar menyebut tindakannya melaporkan kasus sengketa ini ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga kewarasan serta harapan masyarakat yang pupus karena perilaku politik dewasa ini. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar waras tidak putus asa terhadap perangai politik kita dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia. Nah, penyelenggaraan kekuasaan agar kata Ganjar menjadi cerminan kecurangan yang mencoreng pemilu 2024, yang menyatakan kecurangan selalu muncul pada setiap tahapan Pilpres. Kami menggugat dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu. Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral, adalah menyalahgunakan kekuasaan, ujarnya. Berdasarkan hasil sidang pertama Mahkamah Konstitusi itu tercetus beberapa tuntutan dari kubu 01 dan 03. Keduanya sepakat meminta ditaguhkan hasil penghitungan suara nasional dalam pemilu 2024. Tidak hanya itu, baik Anies maupun Ganjar sama-sama meminta agar pemilu diulang. Nah, teman-teman, ya itulah tuntutan-tuntutan dari kubu 01 dan juga 03. Mereka menuntut supaya pemilu diadakan ulang atau dilakukan ya pemungutan suara ulang dan Gibran didiskualifikasi. Meski demikian, jalan nasib tuntutan keduanya masih akan melewati proses panjang. Ketua MK Soehartoyo mengungkapkan sidang kali ini akan menggabungkan dua tuntutan perkara yang diajukan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Sementara itu, agenda yang akan dilakukan adalah paparan jawaban dari pihak tergugat, yaitu Komisi Pemilihan Umum KPU, Bawaslu, serta kubu 02 Prabowo Gibran. Yusril Iza Mahendra yang berperan sebagai ketua tim pembela Prabowo Gibran mengatakan pihaknya siap menjawab apapun yang disampaikan oleh para penuntut. Hal ini ia katakan kemarin setelah mengikuti jalannya persidangan perdana di gedung Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian secara umum tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami untuk menjawab atau menanggapi permohonan itu.
Oleh karena yang saya katakan tadi lebih banyak merupakan narasi dugaan patut diduga, bukan sesuatu yang merupakan fakta yang harus diungkapkan di persidangan. Sementara itu, KPU menyebut pihaknya telah menyiapkan sejumlah amunisi untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul setelah hasil penghitungan final dibacakan. Ketua KPU Hasyim Asyari mengungkapkan persiapan itu telah dilakukan jauh hari sebelumnya dengan melibatkan KPU di tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota. KPU beberapa waktu lalu sudah mempersiapkan rapat koordinasi dengan KPU provinsi dan KPU kota untuk mengantisipasi segala sesuatu yang kira-kira akan menjadi topik-topik permohonan oleh para pemohon dalam persidangan-persidangan dalam hal pemilu, kata Hasyim. Lalu bagaimana perkembangan permohonan kubu 01 dan 03 soal sengketa Pilpres 2024? Berapa persentase kemungkinan permohonan ini diterima oleh MK? Nah, teman-teman, ya itulah mengenai gugatan yang diajukan oleh kubu 01 dan juga 03 di dalam gugatan Pilpres tahun 2024 ini. Mereka menggugat Prabowo Gibran sebagai pemenang dan menggugat juga keputusan KPU, ya, di mana mereka tidak menerima akan keputusan itu, tetapi mereka meminta supaya dilakukan pemungutan suara ulang, ya, di mana mereka mendapatkan dugaan-dugaan kecurangan, dugaan-dugaan pengerahan kekuasaan dan juga pengerahan aparat keamanan, ya, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ya, itulah yang sering disuarakan oleh kubu 01 dan 03 sehingga mereka meminta, ya, kepada Mahkamah Konstitusi supaya pemilu ini, ya, diadakan ulang kembali dan Prabowo Gibran didiskualifikasi atau Gibran Rakabuming Raka yang didiskualifikasi, ya, menjadi cawapres Prabowo Subianto, sehingga di pemilu ulang yang mereka maksud adalah nanti Prabowo Subianto mencari cawapres yang lain. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini, dan tentu ya kita tetap menjaga, ya, demokrasi kita yang ada di Indonesia ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.